Tahukah Anda bahwa wanita Oman memiliki adat istiadat yang begitu khas hingga sulit ditemukan di tempat lain? Oman sering dijuluki permata Arab, dan bukan tanpa alasan. Negeri ini adalah salah satu kawasan paling damai di Timur Tengah. Tempat soda menggantikan alkohol, kemenyan lebih berharga dari emas, dan kejahatan hampir tak terdengar. Dari monarki yang telah bertahan selama berabad-abad hingga unta yang nilainya menyaingi mobil sport mewah, inilah potret kehidupan nyata di Oman. Nomor 1. Dinasti kerajaan yang tak pernah tergoyahkan. Oman dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem monarki tertua yang masih berdiri kokoh hingga kini. Sejak tahun 1744, keluarga Al Said telah memegang tampuk kekuasaan tanpa terputus, menjadikannya salah satu dinasti terlama di dunia yang masih aktif memerintah. Di tengah perubahan besar yang melanda kawasan Timur Tengah selama berabad-abad, garis keturunan ini berhasil mempertahankan stabilitas dan kesinambungan pemerintahan dengan cara yang relatif damai dan penuh kebijaksanaan. Kepemimpinan Sultan Qaboos bin Said Al Said menjadi tonggak penting dalam sejarah modern Oman. Selama lebih dari 50 tahun masa pemerintahannya, beliau mengubah wajah negaranya dari kerajaan gurun yang terisolasi menjadi negara modern dengan sistem pendidikan gratis, layanan kesehatan yang mudah diakses, serta pembangunan infrastruktur kelas dunia. Di bawah visinya yang progresif, Oman tidak hanya mengejar kemajuan ekonomi, tetapi juga mempertahankan nilai-nilai tradisional yang menjadi jati diri bangsanya. Namun, kisah panjang keluarga kerajaan ini hanyalah sebagian dari daya tarik Oman. Di balik kemegahan istana dan sejarah panjang monarki, terdapat kebiasaan serta budaya rakyatnya yang tak kalah menarik. Salah satunya adalah tradisi unik masyarakatnya dalam menikmati minuman yang menggantikan alkohol, sebuah kebiasaan yang mungkin akan mengejutkan Anda ketika pertama kali mendengarnya. Nomor 2. Mountain Dew, minuman beralkohol versi Oman. Jika Anda bertanya kepada penduduk setempat apa minuman favorit mereka, hampir semua akan menjawab Mountain Dew. Minuman bersoda rasa jeruk ini bukan sekedar populer, ia menjadi bagian dari gaya hidup. Anda akan menemukannya di setiap toko, mesin penjual otomatis, bahkan di meja makan saat acara keluarga. Beberapa orang Oman berseloroh menyebutnya alkohol halal, dan mereka tidak berlebihan. Karena aturan Islam yang ketat melarang penjualan dan konsumsi alkohol, masyarakat Oman mencari alternatif yang menyegarkan tanpa melanggar hukum agama. Dan Mountain Dew berhasil memenuhi peran itu. Rasa sitrusnya yang tajam cocok dengan masakan Oman yang kaya rempah. Bahkan ketika merek besar seperti Coca-Cola mencoba menembus pasar Oman, mereka sulit bersaing dengan dominasi Dew. Untuk menikmati alkohol, seseorang harus pergi ke hotel berbintang atau restoran berlisensi khusus. Membeli untuk konsumsi pribadi pun memerlukan izin resmi dari pemerintah. Tanpa itu, pelanggar dapat dikenai denda besar atau hukuman penjara. Tapi, apa yang membuat budaya Oman menonjol bukan hanya soal minuman, melainkan aroma yang telah mewarnai sejarah dunia selama ribuan tahun. Nomor 3. Kemenyan, harta beraroma surgawi. Sebelum minyak bumi menjadi sumber kekayaan Teluk, Oman telah dikenal karena emas wangi dari padang pasir, kemenyan. Pohon boswellia yang menghasilkan getah harum ini tumbuh hampir eksklusif di wilayah Dhofar, selatan Oman. Hingga kini, negara ini masih menjadi salah satu produsen utama dunia, menyumbang hampir 1/10 pasokan global. Nilai kemenyan bagi Oman begitu besar hingga UNESCO menetapkan tanah kemenyan sebagai warisan dunia. Di pasar-pasar tradisional Salalah, aroma kemenyan memenuhi udara, membungkus setiap pengunjung dengan kehangatan mistik. Di rumah-rumah Oman, membakar kemenyan adalah simbol keramahan, kesucian, dan penghormatan bagi tamu. Asapnya digunakan untuk mengharumkan pakaian, rambut, hingga ruangan. Selain itu, kemenyan dipercaya memiliki khasiat penyembuhan, membantu tidur nyenyak, mengurangi stres, dan mempercepat penyembuhan luka. Jika Anda berkesempatan berkunjung ke Oman, apakah Anda akan membawa pulang sejemput wangi kuno ini? Ketik iya jika tertarik, atau tidak jika bukan selera Anda. Nomor 4. Tradisi wanita Oman yang menawan. Wanita Oman adalah simbol perpaduan antara nilai tradisional dan modernitas. Salah satu ciri khas mereka adalah topeng burqa yang unik, terbuat dari kain tebal atau logam tipis, dengan desain yang berbeda di setiap wilayah. Kaum wanita tua masih memakainya setiap hari, sementara generasi muda mengenakannya di acara khusus seperti pesta dan pernikahan. Tradisi lain yang tak kalah menarik adalah ritual wewangian alami.
para wanita berdiri di atas asap kemenyan yang dibakar dalam wadah hias, membiarkan aroma suci itu menyelimuti tubuh dan pakaian. Wangi yang dihasilkan tahan lama, lembut, dan syarat magma spiritual, jauh lebih alami dari parfum modern. Lalu ada seni henna yang tak lekang oleh waktu. Di Oman, henna bukan hanya untuk pengantin, melainkan untuk setiap momen bahagia, kelahiran, perayaan, atau pertemuan keluarga. Motifnya halus dan penuh simbol. Jadi, mana yang lebih memikat bagi Anda? Keanggunan misterius di balik topeng burka atau keindahan pola henna di tangan para wanita Oman? Tulis angka 1 untuk burka dan 2 untuk henna. Nomor 5. Zanith, gender ketiga yang diakui secara sosial. Di masyarakat konservatif seperti Oman, keberadaan kelompok bernama Zanith adalah fenomena sosial yang unik. Mereka adalah laki-laki yang menampilkan ekspresi dan perilaku feminin, tetapi tidak dianggap melanggar norma, melainkan diakui sebagai identitas gender tersendiri. Dengan demikian, sistem sosial Oman secara tidak resmi mengenal 3 kategori, pria, wanita, dan Zanith. Secara fisik mereka laki-laki, namun gaya berpakaian, bahasa tubuh, dan peran sosialnya berada di antara keduanya. Mereka mengenakan jubah berwarna lembut tidak seputih pakaian pria dan tidak sewarna-warni busana wanita. Rambut mereka pun sering panjang sedang. Pada siang hari, Zanith bebas berinteraksi di tengah masyarakat, meski malam hari membawa batasan tertentu sesuai norma. Menariknya, dalam pandangan budaya Oman, gender tidak semata ditentukan oleh anatomi, tetapi juga oleh peran sosial dan hubungan personal. Seorang pria dianggap tetap maskulin selama ia menjalankan peran aktif, sedangkan Zanith yang berperan pasif ditempatkan dalam kategori tersendiri. Ini memungkinkan mereka eksis tanpa dianggap menentang tatanan tradisional. Nomor 6. Belati ikonik Hanjar Oman. Di Oman, Hanjar bukan hanya sebilah belati. Ia adalah simbol identitas dan kebanggaan nasional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap pria Oman memilikinya, bukan sekedar sebagai aksesoris, tetapi sebagai representasi kehormatan dan martabat diri. Bentuknya khas, bilah pendek yang sedikit melengkung dengan sarung indah berukir rumit dari perak atau kulit halus, mencerminkan keahlian tangan para pengrajin tradisional. Belati ini biasanya dikenakan di pinggang pada acara-acara penting seperti pernikahan, upacara resmi atau perayaan nasional, menandakan status dan kehormatan pemakainya. Makna Hanjar jauh melampaui fungsi aslinya sebagai senjata. Ia melambangkan keberanian, kejantanan, dan rasa tanggung jawab yang tinggi, nilai-nilai yang sangat dijunjung dalam budaya Oman. Dalam masyarakat yang menghargai kehormatan dan kesetiaan, memiliki Hanjar berarti membawa serta semangat leluhur dan kebanggaan akan warisan nenek moyang. Itulah mengapa setiap ukiran pada sarung atau gagangnya memiliki nilai simbolis tersendiri, mencerminkan asal-usul keluarga dan suku pemiliknya. Keagungan Hanjar juga diakui secara nasional, hingga diabadikan pada bendera Oman, uang kertas, serta lambang resmi negara. Ia bukan hanya benda pusaka, melainkan representasi visual dari identitas bangsa Oman. Simbol ini menegaskan bahwa bagi rakyat Oman, keberanian dan kehormatan bukan sekedar kata-kata, tetapi bagian mendalam dari jiwa dan kehidupan mereka. Nomor 7. Parfum termahal di dunia, Amouage. Oman juga merupakan tanah kelahiran salah satu merek parfum paling bergengsi di dunia, Amouage. Didirikan pada tahun 1980-an oleh anggota keluarga kerajaan atas prakarsa Sultan Qaboos. Tujuan awalnya adalah menghidupkan kembali seni kuno pembuatan parfum khas Oman, sekaligus menciptakan hadiah eksklusif bagi tamu-tamu kehormatan dan pemimpin dunia yang berkunjung. Setiap botol Amouage mencerminkan keanggunan budaya Oman. Desainnya terinspirasi dari kubah Masjid Agung Sultan Qaboos dan bentuk Hanjar yang ikonik. Selama beberapa dekade, Amouage telah berkembang menjadi simbol kemewahan global, dikenal karena aroma yang kaya, kompleks, dan tahan lama. Setiap tetesnya merupakan perpaduan langka antara bahan alami Timur Tengah, kemenyan, mur, dan bunga langka dari pegunungan Dhofar. Harga satu botol 100 ml dapat mencapai 300 rial Oman atau sekitar $800 AS, menjadikannya salah satu parfum termahal di dunia. Kini, Amouage dijual di butik-butik mewah dari Paris hingga Tokyo, sering diburu oleh kolektor dan keluarga kerajaan yang memandangnya bukan sekedar parfum, tetapi karya seni beraroma surgawi. Nomor 8. Unta seharga Ferrari. Beranjak ke dunia kemewahan yang lebih hidup, Oman juga dikenal karena hewan yang nilainya setara mobil sport mewah, unta. Dulu, unta adalah tulang punggung kehidupan di gurun, pembawa beban, penyedia susu dan daging, bahkan simbol status dalam pernikahan suku. Namun kini,
Beberapa unta balap di Oman dihargai ratusan ribu dolar, bahkan mencapai nilai setara sebuah Ferrari. Balapan unta telah berkembang dari hiburan tradisional menjadi olahraga bernilai jutaan dolar. Para pemilik unta kelas elit menginvestasikan waktu, tenaga, dan dana besar untuk perawatan hewan-hewan mereka. Menu makannya terdiri dari madu, kurma, susu segar, dan suplemen gizi khusus atlet. Setiap unta menjalani latihan terencana, mulai dari lari pagi, pijat relaksasi, hingga perawatan kulit. Tujuannya bukan hanya meningkatkan kecepatan, tetapi juga stamina dan postur yang anggun. Kualitas yang menjadikan unta Oman paling diminati di Jazirah Halab. Namun tidak semua unta menikmati kehidupan penuh kemewahan itu. Di pedesaan Oman, masih banyak yang hidup bebas, berjalan di padang pasir, dan menjadi bagian alami dari lanskap gurun. Mereka tetap menjadi simbol kesetiaan, ketekunan, dan ketahanan bangsa Oman terhadap kerasnya alam. Nomor 9. Situs Warisan Dunia UNESCO. Kekayaan sejarah Oman diakui dunia melalui 4 situs warisan dunia UNESCO yang menggambarkan betapa pentingnya peran negara ini dalam peradaban kuno. Yang paling terkenal adalah Benteng Bahla, benteng raksasa dari abad ke-13 yang tampak seperti fata morgana di tengah padang pasir. Dibangun dari batu bata lumpur ban batu, benteng ini pernah menjadi markas suku Banu Nabhan yang berkuasa, dengan tembok megah dan menara tinggi sebagai bukti keahlian arsitektur masa lampau. Tak jauh dari sana, terdapat situs arkeologi Bat, Al-Hutum, dan Al-Ain, peninggalan zaman perunggu yang berusia lebih dari 4.000 tahun. Reruntuhan ini menunjukkan bahwa Oman telah menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan jauh sebelum lahirnya peradaban modern. Kemudian, ada sistem irigasi Aflaks, keajaiban teknik kuno yang dibangun sejak abad ke-6. Saluran bawah tanah ini membawa air dari mata air pegunungan ke lahan-lahan pertanian, melintasi gurun gersang. Bukti kecerdikan masyarakat Oman dalam menaklukkan alam. Situs terakhir, Tanah Kemenyan di Dhofar, menandai kejayaan perdagangan kuno Oman. Reruntuhan kota Al-Balid yang menghadap laut menjadi saksi masa ketika kapal-kapal berlayar membawa muatan kemenyan ke berbagai penjuru dunia. Hingga kini, aroma harum dari masa lalu itu masih terasa di udara, mengingatkan dunia akan peran Oman sebagai pusat spiritual dan komersial di masa silam. Nomor 10. Negeri tanpa kejahatan. Di era modern di mana berita kriminal menjadi hal lumrah, Oman berdiri sebagai pengecualian yang luar biasa. Negara ini dikenal sebagai salah satu tempat paling aman di dunia, di mana Anda bisa meninggalkan mobil tidak terkunci, berjalan seorang diri di malam hari, dan tetap merasa tentram. Rasa aman ini lahir dari budaya sosial yang berakar pada nilai-nilai Islam, saling menghormati, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Sejak kecil, warga Oman diajarkan bahwa mencuri, menipu, atau menyakiti orang lain bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga dosa yang mencederai kehormatan diri dan keluarga. Sistem hukum yang berpijak pada syariat Islam memastikan setiap pelanggaran mendapat hukuman tegas dan adil. Namun fokusnya bukan hanya pada hukuman, melainkan juga pada rekonsiliasi, melalui mediasi keluarga, pengampunan, dan penyelesaian damai untuk menjaga keharmonisan masyarakat. Selain itu, ikatan sosial yang kuat di antara warga menjadi fondasi utama bagi rendahnya angka kriminalitas. Di komunitas kecil Oman, hampir semua orang saling mengenal sehingga reputasi menjadi hal yang sangat berharga. Pengawasan sosial yang alami ini menciptakan rasa tanggung jawab kolektif, di mana setiap individu menjaga nama baik keluarga dan lingkungannya. Oman tidak hanya menjaga kedamaian di dalam negeri, tetapi juga menebarkan semangat perdamaian ke seluruh kawasan, menjadikannya benar-benar permata sejati dari Jazirah Arab. Nomor 11, Oasis Bebas. Selama puluhan tahun, ketika banyak negara di kawasan Timur Tengah diguncang oleh konflik dan ekstremisme, Oman tetap berdiri damai, seperti oase ketenangan di tengah gejolak regional. Rahasianya terletak pada kebijakan luar negeri yang sangat hati-hati dan netral. Oman dikenal karena pendekatan diplomatiknya yang lembut namun efektif. Tidak berpihak, tetapi menjadi penengah. Di saat negara lain memilih posisi yang keras, Oman justru menempatkan diri di tengah, menjembatani perbedaan dan membuka ruang dialog. Dari membantu mediasi antara kekuatan besar, hingga menjaga hubungan baik dengan Timur dan Barat,
Negara ini telah membangun reputasi sebagai negosiator yang tenang namun berpengaruh. Ia tidak mencari sorotan, tetapi seringkali justru memainkan peran penting di balik layar dalam menjaga perdamaian kawasan. Kebijakan diplomasi damai itu tidak hanya menjauhkan Oman dari bahaya luar, tetapi juga memperkuat rasa aman di dalam negeri. Pemerintah mengedepankan langkah pencegahan yang cerdas dan proaktif dalam menjaga stabilitas. Intelijen, aparat keamanan, dan masyarakat bekerja berdampingan, membangun keamanan berbasis kepercayaan, bukan ketakutan. Anda tidak akan menemukan pos militer di setiap jalan atau sirine yang meraung di malam hari. Rasa aman di Oman terasa alami, seolah menjadi bagian dari nafas kehidupan sehari-hari. Kedamaian ini lahir dari filosofi sederhana namun kuat. Keselamatan berawal dari saling percaya. Negara dan warganya memahami bahwa keamanan sejati tidak datang dari intimidasi, tetapi dari rasa tanggung jawab bersama untuk melindungi harmoni. Karena itu, Oman menjadi salah satu negara paling stabil dan bebas teror di dunia, tempat di mana kedamaian bukan sekedar tujuan, tetapi cara hidup. Nomor 12. Kopi kawah yang memikat. Di Oman, keramahan tidak diwakili oleh teh atau minuman ringan, tetapi oleh secangkir kecil kopi aromatik bernama kawah. Kopi tradisional ini adalah jantung dari setiap pertemuan, simbol kehangatan dan penghormatan bagi tamu. Disajikan dalam cangkir mungil tanpa pegangan yang disebut finjan, kawah selalu ditemani oleh butiran kurma manis, kombinasi yang dianggap suci dalam budaya Oman. Namun jangan bayangkan rasanya seperti kopi biasa. Warnanya lebih terang, rasanya lembut dan beraroma rempah, campuran kapulaga, kunyit, dan sesekali air mawar atau cengkeh. Aromanya mengisi ruangan dengan kehangatan, seperti pelukan halus dalam bentuk minuman. Keindahan kawah terletak pada ritualnya. Ketika tamu memasuki rumah, hal pertama yang dilakukan tuan rumah adalah menuangkan kopi dari teko bercuruk panjang bernama dalah, selalu dengan tangan kanan, lambang kehormatan dan rasa hormat. Menolak tawaran ini hampir dianggap tidak sopan, karena berbagi kawah berarti berbagi persaudaraan. Para tamu biasanya menyeruput 2 hingga 3 cangkir kecil, lalu mengocok finjannya pelan sebagai tanda bahwa mereka sudah cukup. Ritual ini bukan sekedar tata cara minum, melainkan simbol keramahan dan hubungan antar manusia yang hangat dan tulus. Tradisi ini pun melampaui ruang tamu, dari pertemuan bisnis hingga pesta pernikahan, dari perhentian di pinggir jalan hingga upacara adat. Kawah selalu hadir. Bahkan, di tengah generasi muda yang akrab dengan espresso dan cappuccino di kafe modern Muscat, aroma kopi tradisional ini tetap memanggil mereka pulang. Kawah bukan hanya minuman, tetapi bahasa universal keramahan Oman, sebuah undangan halus yang berkata, "Duduklah sebentar, berbincanglah. Di sini, kamu di antara sahabat." Nomor 13. Pintu yang memesona. Keindahan Oman tidak hanya terlihat pada masjid megah atau gunung-gunung yang menjulang, tetapi juga pada sesuatu yang lebih sederhana, pintu rumahnya. Pintu kayu tradisional Oman adalah karya seni sejati yang mencerminkan sejarah, identitas, dan jiwa penghuninya. Saat berjalan di jalan-jalan tua Maskat, Nizwa, atau Sur, Anda akan menemukan pintu-pintu besar yang diukir dengan pola geometris rumit, bunga-bunga halus, dan kaligrafi Arab yang memukau. Beberapa berkilau dengan paku dan gagang kuningan yang menangkap cahaya matahari, sementara yang lain dihiasi cat berwarna biru laut, merah bata, atau hijau zamrud. Setiap ukiran menceritakan kisahnya sendiri, tentang keluarga yang tinggal di baliknya, tentang status sosial, bahkan tentang harapan dan doa. Dulu, desain pintu menjadi cerminan kekayaan dan pengaruh pemilik rumah. Pintu yang paling indah biasanya dimiliki oleh keluarga terpandang, lengkap dengan ayat-ayat Al-Quran yang dipercaya membawa keberkahan dan perlindungan. Bahkan detail kecil seperti paku logam tak hanya berfungsi memperkuat pintu, tetapi juga dipercaya mampu menangkal energi buruk dan iri hati. Yang membuat pintu-pintu ini luar biasa adalah daya tahannya. Banyak di antaranya telah berdiri selama berabad-abad, diterpa angin gurun dan panas matahari, namun tetap kokoh dan memancarkan pesonanya. Kini, banyak pintu tua yang direstorasi dan diwariskan sebagai pusaka keluarga, sementara sebagian lainnya menghiasi galeri seni dan hotel butik. Dalam setiap ukirannya, Anda bisa merasakan napas masa lalu,
pengingat bahwa seni dan sejarah di Oman tidak hanya dilihat tetapi juga disentuh setiap kali seseorang melangkah melewati ambangnya. Nomor 14. Pasar kuno yang tak berujung. Jika pintu-pintu Oman adalah wajah budayanya, maka pasar tradisional atau souk adalah jantung yang berdenyut di dalamnya. Memasuki pasar Oman seperti berjalan ke dalam kapsul waktu. Di setiap lorong sempit, aroma kemenyan, mur, dan rempah-rempah memenuhi udara. Sementara suara pedagang yang ramah menawarkan barang dagangan menciptakan simfoni kehidupan yang hangat. Yang paling terkenal tentu saja Mutrah Souk di Maskat. Labirin toko-toko yang bercahaya lembut di bawah atap kayu tua. Tempat perhiasan perak, kain berwarna-warni, dan lentera kuningan berkilau seperti harta karun dari masa lalu. Namun, bukan hanya di ibu kota pesonanya terasa. Di kota Nizwa, pasar tradisional yang berdiri di samping benteng megah telah menjadi pusat perdagangan selama berabad-abad. Setiap Jumat pagi, para penduduk berkumpul dalam pelelangan ternak, kambing, sapi, dan bahkan unta, di mana para pembeli meneriakkan tawaran mereka dalam irama yang menggema di antara tembok batu. Suasananya hidup, penuh energi, dan menyatukan komunitas dalam tradisi yang tak lekang oleh waktu. Sementara itu, di selatan, Al-Hafa Souk di Salalah memikat pengunjung dengan wangi kemenyan yang masih dibakar di tempat. Pedagang dengan ramah menawarkan potongan resin emas, membiarkan pengunjung mencium aroma kuno yang dahulu mengharumkan dunia. Setiap pasar memiliki karakternya sendiri. Mutrah Souk menggambarkan Oman yang kosmopolitan dan terbuka. Nizwa mencerminkan akar tradisi dan kebanggaan lokal. Salalah berdenyut dalam irama gurun dan musim hujan. Bersama-sama, mereka membentuk mosaik kehidupan Oman. Tempat sejarah, perdagangan, dan keramahan bertemu dalam harmoni yang hidup. Nomor 15. Keajaiban pembuat kapal. Jauh sebelum Oman dikenal karena minyak dan pariwisatanya, negeri ini telah masyhur sebagai kerajaan maritim. Bangsa pelaut pemberani dan pengrajin ulung yang menaklukkan ombak dengan kapal kayu megah bernama dao. Kapal tradisional ini lebih dari sekedar alat transportasi. Ia adalah simbol hubungan abadi Oman dengan laut. Selama berabad-abad, dao berlayar dari pantai Oman menuju Afrika Timur, India, dan Tiongkok, membawa kemenyan, kurma, dan logam berharga, serta kembali dengan rempah-rempah, sutra, dan kisah petualangan dari negeri jauh. Kota Sur di pesisir timur Oman masih menjadi pusat warisan pembuatan kapal ini. Di sini, Anda dapat mendengar irama ketukan palu dan derit kayu yang dibengkokkan oleh tangan-tangan ahli. Tidak ada mesin modern, hanya keahlian tradisional, warisan turun-temurun, dan cinta terhadap laut. Setiap dao dibuat sepenuhnya dengan tangan, papan demi papan, menggunakan kayu jati atau akasia, disambung dengan pasak kayu bukan paku logam. Hasilnya, kapal yang anggun, kuat, dan indah, sekaligus simbol kesabaran dan keahlian luar biasa. Meskipun kapal modern kini mendominasi perdagangan, Oman tetap melestarikan tradisi ini. Sebagian dao digunakan untuk pelayaran wisata dan upacara budaya, sementara lainnya disimpan di museum sebagai pengingat masa kejayaan maritim bangsa. Dari pantai Sur hingga Gurun Dhofar, suara ombak dan denting palu para pembuat kapal terus bergema, bukti bahwa semangat pelaut Oman tak pernah padam. Disinilah keindahan sejati Oman terlihat, tenang, tulus, dan berakar kuat pada sejarah yang masih hidup hingga hari ini.